Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. أما بعد يقول ربنا جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, yaitu belajar ilmu syar'i. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mengikhlaskan setiap amalan yang kita lakukan, termasuk amalan di dalam menuntut ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk beliau, kita termasuk golongan hamba atau umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kisah para sahabat. Kisah perjalanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya untuk kita ketahui, karena mereka ini adalah orang-orang yang membawa syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menyebarluaskan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, menjadi suatu keharusan bagi kita untuk mendalami sepak terjang dakwah dan usaha mereka untuk menyebarluaskan agama Islam yang sampai saat ini menjadikan suatu pegangan yang erat untuk kita pegang, yang menjadikan sesuatu kehidupan yang kita harus merujuk ke sana. Itulah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah seorang nabi, seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya kedekatan dari sisi nasab saja, tapi beliau juga memiliki kedekatan dari sisi saling menyusui dari ibu yang sama, ibu susu yang sama, yaitu Suwaibah. Suwaibah ini adalah hamba sahaya daripada Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakak daripada Hamzah yang akan kita bahas, yaitu seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muttalib, kalau kita lihat nasabnya, beliau sama nasabnya seperti ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian seterusnya.
Jadi nasabnya sama, persis dengan ayah Nabi, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena mereka adalah adik dan kakak. Kemudian kalau kita melihat saudara-saudaranya Hamzah ini, bisa kita lihat ada beberapa saudara-saudari yang satu ayah dengan beliau. Walaupun beda ibu. Beda ibu, tapi satu ayah. Berasal dari ayah yang sama, yaitu Abdul Muttalib. Siapa di antara mereka? Al-Haris, kemudian Az-Zubair, Al-Hajal, Darar, Al-Muqawwim, Abu Lahab. Ini yang tidak asing lagi di telinga kita. Abu Lahab, Al-Abbas, kemudian Abu Talib. Abu Talib juga tidak asing di telinga kita. Abdullah, ini adalah ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah. Kemudian kalau dari saudari-saudarinya, Sofiyah. Sofiyah juga tidak asing di telinga kita. Kemudian Ummu Hakim, kemudian Atikah, kemudian Arwa. Dan masih ada lagi kata para ulama yang tidak tercatat di dalam tulisan ini. Ada beberapa lagi. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saudara dan saudarinya Hamzah ini, kita lihat hanya ada dua yang masuk Islam dari saudaranya. Di antaranya adalah paman beliau yang tercinta Hamzah ini. Kemudian yang kedua adalah Al-Abbas. Al-Abbas. Walaupun ada beberapa paman beliau yang dari satu sisi cenderung membela ajaran beliau, cenderung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abu Talib. Ada juga paman beliau yang kecenderungan di dalam hatinya untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jumhur, mayoritas daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu memusuhinya, sehingga secara fisik dia berpihak kepada jumhur orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hatinya dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Abbas. Nanti kemudian Al-Abbas ini akan memeluk agama Islam. Ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpihak kepada keduanya. Tidak terlalu berpihak kepada orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah, dan juga dia sekaligus tidak berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah paman Rasulullah SAW yang akan kita bahas ini, yaitu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Hamzah ini usianya lebih kecil daripada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya usia Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tua beberapa tahun daripada pamannya ini. Dalam riwayat menjelaskan kurang lebih 2 tahun. Ada ulama mengatakan kurang lebih 4 tahun. Lebih muda usia Hamzah dari usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ini, kata para ulama, kecilnya dulu memang berteman. Bahkan mereka juga berasal dari ibu susu yang sama. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa usia Nabi Muhammad SAW dan pamannya sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib ini tidak jauh. Senjangnya tidak terlalu jauh. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat ibunya, ibu Hamzah. Ini satu ibu dengan Sofiyah. Sofiyah adalah bibi Rasulullah SAW yang kemudian akan memeluk agama Islam juga. Jadi satu sama ibunya dengan Hamzah, Sofiyah dan Hamzah. Siapa ibu mereka? Halah bintu Wahib. Halah bintu Wahib. Ada yang mengatakan Wuhaib, ada yang mengatakan Wahib. Wuhaib atau Wahib. Nah, ibunya Halah ini namanya Halah. Ini sepupuan dengan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah bintu Wahab. Aminah, bapaknya bernama Wahab. Kalau ibunya si Hamzah,
radhiyallahu taala anhu namanya Wuhaib, hampir sama namanya. Wahab, kalau bapak daripada ibu Hamzah radhiyallahu taala anhu namanya Wahib. Wahib dengan Wahab itu adalah adik kakak. Sehingga ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah dengan Hala ini, Hala ibu daripada Hamzah radhiyallahu taala anhu sepupuan. Mereka sepupuan. Jadi Rasulullah SAW dengan Hamzah ini dari sisi ayah mereka bersaudara. Dari sisi ayah. Ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah. Hamzah ini adalah adik daripada Abdullah. Adik kandung, seayah. Dari sisi ibu, mereka juga saudara. Dari sisi ibu. Ibu daripada Hamzah namanya Halah. Ibu daripada Nabi kita namanya Aminah. Mereka ini adalah sepupuan. Karena kedua orang tua mereka adalah adik dan kakak. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih mendalam lagi tentang sejarah seorang sahabat yang mulia, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asadullah. Apa itu Asadullah? Asadullah itu adalah singanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kebahagiaan, bahkan suatu karunia dan keutamaan besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki teman yang diberi gelar dengan singa. Ini adalah penghargaan sekaligus terhadap Hamzah radhiyallahu taala anhu. Karena dulu orang-orang Arab terbiasa menilai seseorang itu dengan dianalogikan dengan binatang-binatang. Bahkan ada seseorang itu digelar dengan kilab. Kilab itu apa artinya? Anjing. Dan ini bukan suatu aib. Bukan dari sisi kenajisannya, kata para ulama, tapi dari sisi kesetiaannya terhadap, misalnya terhadap tuannya. Maka dia diberi gelar dengan kilab. Dan termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Asad, singa. Bukan singa biasa. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW dia adalah Asadullah, singanya Allah. Dalam riwayat yang lain Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan singanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau melihat ada seseorang tetangga kita, teman kita yang peliharaannya itu bukan kucing lagi. Bukan lagi binatang-binatang ternak atau binatang-binatang jinak yang lainnya. Tapi yang dipelihara di rumahnya adalah seekor singa. Ini suatu hal yang menakjubkan sekali bagi kita. Bahkan seolah-olah ini suatu yang tidak masuk akal gitu. Seseorang di rumahnya berteman dengan seekor singa. Dan itu para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sehari-hari berteman dengan singa. Tapi bukan singa yang menguasai hutan, bukan. Bukan singa yang ada di kebun binatang, bukan. Singa yang sudah dijinakkan, tidak. Tapi singa yang Rasulullah SAW mengatakan disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Singa yang kemudian singa itu disandarkan lagi dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan singanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau diberi gelar dengan Asadullah? Ini akan ada pembahasan khusus terhadap pemberian gelar terhadap Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbincang sedikit tentang beliau di masa-masa beliau di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyahnya beliau radhiyallahu taala anhu. Di zaman jahiliyah kata para ulama, Hamzah ini memang tidak termasuk orang yang aktif di dalam berbicara. Tidak terlalu aktif dalam berorientasi.
sehingga beliau ini tidak terlalu banyak berpihak dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang sepemahaman dengan mereka-mereka. Begitu juga begitu juga Hamzah radhiyallahu taala anhu tidak terlalu berpihak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup begitu saja dan beliau sangat dikenal dengan orang yang hebat secara fisik dan juga jago di dalam berduel. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa beliau ini kebiasaannya adalah bertarung, kemudian mengadu kekuatan. Biasanya orang-orang jahiliyah di saat itu untuk mengetahui bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang jago, itu ada pertandingan-pertandingan yang disebut dengan gulat lah saat ini. Ketika diadakan pertandingan itu, biasanya yang menang dari pertandingan itu tidak keluar dari dua sosok orang yang sangat dikenal. Baik itu di jahiliyahnya maupun ketika mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Dua orang sahabat tersebut adalah Hamzah dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi dalam sebuah pertandingan itu, setiap pertandingan diadakan, yang biasanya keluar menjadi pemenang itu selalu bergiliran kalau tidak Hamzah, Umar bin Khattab. Nah, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamzah ini karena memang kebiasaannya adalah untuk mengasah kekuatan fisiknya, sehingga kalau tidak ada pertandingan-pertandingan seperti itu, beliau melatih ketangkasan di dalam bergulatnya adalah dengan berburu. Jadi kalau beliau tidak mengikuti pertandingan-pertandingan itu, lalu beliau mengasah kekuatannya itu dengan berburu ke hutan. Berburu di padang pasir. Dan itu tidak dilakukan dengan bersama teman-temannya, kata para ulama. Beliau itu kalau berburu, pergi sendirian. Tidak pernah mengajak siapapun dari teman-temannya. Kalau pulang dari perburuan itu, yang dia bawa hasil daripada buruannya itu bukan rusa, bukan kancil, apalagi burung, apalagi ikan. Bukan. Seorang Hamzah radhiyallahu taala anhu tidak berburu seperti kita. Kita kan kalau berburu paling burung, paling bawa pancing, mancing ikan di pantai, di laut-laut. Kalau Hamzah radhiyallahu taala anhu berburu ke hutan, padang pasir, hasil dari buruan yang beliau bawa itu adalah singa, harimau. Dan beliau pikul sendirian. Biasanya kalau sudah sampai ke kota Mekah itu beliau tidak langsung ke rumah. Beliau tawaf dulu, keliling-keliling dulu di mana tempat biasanya orang-orang nongkrong. Supaya apa? Supaya tahu kalau beliau itu baru pulang dari berburu, hasil dari buruannya adalah singa atau harimau yang beliau bawa. Radhiyallahu taala anhu. Nah, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa jahiliyah juga beliau pernah diriwayatkan oleh para ulama menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminang istri beliau, Rasulullah maksudnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal di saat itu usia Hamzah tidak lebih dewasa dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah di usia 25 tahun, berarti kira-kira usia Hamzah di saat itu berapa? 23 atau 21. Jadi antara 20-an lah, belum sampai 25 ke atas. Namun lihat, ketika Khadijah radhiyallahu taala anha menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah sudah mengutarakan kecintaannya, rasa cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad raghibtu fika liqarabatika minni." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menyukaimu karena kedekatanmu kepadaku. Wa syarfika fi qaumika, dan karena kemuliaanmu di tengah-tengah kaummu. Wa amanatika indahum, dan karena amanah yang kamu miliki. Jadi karena sifat amanah yang kamu miliki.
wa husni khuluqika, dan karena baiknya akhlakmu, wa sidqi hadithika, dan karena jujurnya kamu di dalam bertutur kata. Inilah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Khadijah jatuh hati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, summa aradat alaihi nafsaha. Kata para ulama, Khadijah pun mulai menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu siapa Khadijah ini. Khadijah ini bukan perempuan biasa. Dia adalah perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakatnya. Khadijah ini adalah orang yang terpandang di kaumnya, orang yang kaya raya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tahu sekali siapa sosok Khadijah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah dengan beberapa pamannya. Kita tahu paman Rasulullah SAW sangat banyak. Di antaranya Abu Lahab. Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Orang yang fasih dalam berbicara, orang yang berilmu. Kemudian Abu Talib, Abbas, masih banyak paman-paman dan bibi-bibi Rasulullah SAW di saat itu masih hidup. Tapi siapa yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui ayahandanya Khadijah radhiyallahu taala anha? Beliaulah Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kenapa Hamzah ketika itu istilahnya turun tangan untuk meminang, untuk mengkhitbah, untuk mendatangi kedua orang tuanya Khadijah radhiyallahu taala anha ini? Karena kata para ulama, suatu aib kata para ulama jika seorang perempuan yang mengutarakan kecintaannya kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut menerima begitu saja, ini adalah suatu aib. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan paman-pamannya. Karena Rasulullah SAW tidak mau membuat sukunya Bani Hashim ini malu hanya gara-gara Rasulullah SAW bertindak langsung menikahi Khadijah tanpa bermusyawarah dengan keluarga besarnya. Ketika bermusyawarah dengan keluarga besarnya, lalu kata paman-pamannya, kita harus membantu Rasulullah SAW. Muhammad ini, ketika itu belum diangkat menjadi Rasul, membantu Muhammad ini untuk melangsungkan pernikahan ini. Akhirnya ketika itu diutuslah Hamzah radhiyallahu taala anhu untuk berbicara langsung kepada ayahanda Khadijah radhiyallahu taala anha. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini menceritakan bahwa sosok Hamzah ini ternyata tidak hanya kuat pada fisiknya saja. Tapi Hamzah ini juga kuat di dalam berbahasa. Artinya tutur bahasanya, gaya bahasa yang beliau gunakan dalam sehari-hari, ini juga memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau seandainya Hamzah ini tidak memiliki gaya bahasa, tutur bahasa yang baik, tentu paman-pamannya tidak akan mengutus seorang Hamzah yang masih usia tidak jauh lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini keutamaan yang dimiliki oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah keislaman beliau? Bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu taala anhu ini? Kata para ulama, masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu taala anhu ini disebabkan karena cercaan, celaan seorang tokoh Quraisy ketika itu yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini nama aslinya adalah Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Jadi doa Rasulullah itu tidak menunjuk Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham ini. Rasulullah hanya meminta, ya Allah, kuatkan dakwah agama Islam ini, kuatkan dakwah saya di dalam berdakwah tentang agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Ketika itu yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Nah, Abu Jahal namanya Ammar bin Hisham. Dan Ammar bin Hisham ini juga diharapkan oleh Rasulullah SAW keislamannya.
Tapi yang mendapatkan hidayah itu adalah Umar bin Khattab. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Abu Jahal berada di salah satu bukit yang sangat dikenal, Bukit Sofa. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah beribadah, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah mencaci, memaki, mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menjawab. Sama sekali Rasulullah tidak membalas cercaan dari Abu Jahal tersebut. Rasulullah hanya memilih diam. Abu Jahal memang tidak berani menyakiti fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila disakiti fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan bergerak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Hashim. Kita tahu Bani Hashim, Hamzah di dalamnya, ada Abu Talib di sana, ada Abu Lahab di sana. Tentu Abu Jahal tidak berani kalau menyakiti fisik Rasulullah SAW. Tapi kalau dakwah Rasulullah SAW yang disakiti, itu sering dilakukan oleh Abu Jahal. Dicerca, dimaki, dikatakan Nabi SAW gila, dikatakan Nabi SAW tukang syair. Ini sering dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika cercaan itu sudah melampaui batas, ada seorang hamba sahaya Maulah Abdullah bin Jud'an. Jadi Abdullah bin Jud'an ini memiliki hamba sahaya, seorang perempuan. Dia tidak tega melihat Nabi SAW dipermalukan, dikelayakan orang ramai, dicaci, dimaki. Akhirnya hamba sahaya ini mengadu kepada Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Hamzah tidak ada di tempat. Hamzah ketika itu sedang berburu. Sengaja hamba sahaya ini menunggu kepulangan Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dia tunggu Hamzah itu datang. Ketika Hamzah itu datang, pulang dari perburuannya, dalam keadaan dia di sisi bahu kanannya memikul singa, dalam riwayat, di sisi kanannya dia memikul gagangnya panah, busurnya panah yang dia pikulkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, disamperinlah oleh hamba sahaya tadi. Dia bercerita kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, tahukah apa yang terjadi pada ponakanmu hari ini?" Kata Hamzah, "Ada apa dengan beliau?" Beliau dicaci maki oleh seorang tokoh yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini juga kunyah lainnya adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya seorang ayah yang bijaksana. Jadi Abu Jahal ini bukan orang yang bodoh. Namanya saja digelar Abu Jahal. Abu Jahal ini apa artinya? Bapaknya si bodoh gitulah. Bapak yang bodoh sekali gitu. Abu Jahal namanya. Padahal bukan, beliau itu lebih dikenal di kalangan suku mereka dan khalayakan pengikut-pengikutnya disebut dengan Abul Hakam. Abul Hakam ini adalah seorang bapak yang sangat bijaksana dalam menetapkan hukum, dalam berfatwa, di dalam berbicara, orang yang sangat bijaksana. Itulah Abu Jahal. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, setelah pencacian dan pencercaan itu, Abu Jahal pun duduklah di sisi Ka'bah bersama dengan kaumnya, pengikut-pengikutnya, yang satu suku dengannya dan selain daripada suku-suku tersebut, tapi fans dengan Abu Jahal ini. Mereka duduklah di sisi Abu Jahal, ngobrol, cerita dan seterusnya. Sesampainya Hamzah tadi pulang, diceritakan kejadian yang sangat menyedihkan terjadi pada ponakannya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung seketika Hamzah tidak menunggu lama, langsung berjalan dalam keadaan cepat. Biasanya kalau bahkan dalam riwayat ini diceritakan gaya jalannya Hamzah tersebut seperti orang mengitari tawaf mengelilingi Ka'bah. Biasanya tawaf kelilingan yang pertama, kedua, ketiga itu jalannya agak kencang. Seperti itulah jalan yang dilakukan oleh Hamzah untuk mencari di mana sekarang keberadaan Abu Jahal itu. Nah, sesampainya Hamzah menemui Abu Jahal, ternyata Abu Jahal itu ada di sisi Ka'bah. Dan tidak sendirian. Abu Jahal itu tidak sendirian. Apa yang dilakukan oleh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu? Dia letakkan singa yang tadi sudah mati, hasil dari buruannya, dia letakkan ke tanah,
Lalu dia ambil gagang panahnya atau busur panahnya, langsung seketika dia pukulkan langsung ke kepala Abu Jahal di saat itu. Tanpa berbicara sedikit pun. Kita tahu bahwa usia Hamzah di saat itu tidak lebih kurang dari usia Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW usianya di saat mendapatkan risalah kenabian, usianya 40 tahun, berarti tambahlah sekitar 2 tahun lagi, 42 tahun, berarti usia Hamzah sekitar 40 tahun. Kita bisa bayangkan berapa usia Abu Jahal di saat itu. Sungguh dia adalah tokoh yang sudah tua gitu. Di usia 50 atau 60 tahunan. Usia Abu Jahal di saat itu. Tidak banyak bicara, dia ambil gagang panahnya, busur panahnya langsung dia pukulkan seketika itu ke kepala Abu Jahal. Dalam riwayat diceritakan bahwa kepala Abu Jahal pun langsung luka, terbelah di sini tidak maksudnya terbelah dua gini, ada bekas belahan di kepalanya sehingga mengucurkan darah. Melihat kondisi seperti itu, tentu orang-orang yang mengitari, yang duduk bersama Abu Jahal tadi bangun berdiri untuk memukuli Hamzah radhiyallahu taala anhu. Tapi kata Abu Jahal mengatakan, sebentar. Kalian jangan bertindak dulu. Duduk semua, duduk. Ditenangkan oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena apabila Abu Jahal membiarkan Hamzah dikeroyok oleh anggota-anggotanya atau yang satu suku dengan Abu Jahal, maka tentu Hamzah juga memiliki pendukung-pendukung dari keluarganya, yaitu Bani Hashim, yang juga tidak jauh lebih kuat daripada Abu Jahal ini. Nah oleh karenanya Abu Jahal mengatakan, karena orang yang bijaksana, Abu Jahal ini orang yang bijaksana, depan Ka'bah ketika itu. Dan Ka'bah ini tentu tempat yang disucikan oleh kaum muslimin, dan ketika itu juga orang-orang kafir Quraisy pun menganggap Ka'bah dan sekitarnya adalah tempat yang suci. Tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Akhirnya Abu Jahal mengatakan tenang, semuanya tenang. Lalu kemudian barulah Hamzah ini berbicara, mengutarakan kenapa, apa alasannya dia memukul kepala Abu Jahal ini. Kata Hamzah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abu Jahal, atashtumuhu wa ana ala dinihi aqulu ma yakul. Kata Hamzah, apakah engkau mencelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal aku berada di atas agamanya? Lihat apa ungkapan Hamzah radhiyallahu taala anhu. Hamzah tidak mengatakan, apakah engkau mencelah Muhammad padahal dia keponakanku? Tidak. Dia tidak mengatakan kau mencelah dia keponakanku. Bahkan Hamzah tidak mengatakan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah engkau mencelah Muhammad padahal dia adalah satu suku denganku, yaitu Bani Hashim? Dan itu tidak dikatakan oleh Hamzah. Yang dikatakan oleh Hamzah adalah, apakah engkau mencelah Muhammad padahal aku berada di atas agamanya dan aku berbicara seperti apa yang dibicarakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar pertanyaan itu, Abu Jahal pun mengakui kesalahannya. Kata Abu Jahal, benar, aku yang terlalu berlebihan di dalam mencela Muhammad. Akhirnya Hamzah pun dibiarkan begitu saja. Dan tidak dikeroyoki oleh orang-orang yang ada di sekitar Abu Jahal ketika itu. Dibiarkan pulang Hamzah tersebut. Dan Abu Jahal dalam keadaan terluka, kepalanya mengucurkan darah yang begitu banyak. Nah, sesampainya di rumah, Abu Jahal ini kaget, bingung, beserta galau yang menimpa beliau. Apa kegalauan yang menimpa beliau setelah sampainya beliau di rumah? Beliau berbicara pada dirinya sendiri, apa yang tadi saya ucapkan kepada Abu Jahal? Apa tadi yang diucapkan oleh beliau kepada Abu Jahal? Apakah engkau mencerca Muhammad padahal saya berada di atas agamanya? Ini ucapan yang membuat beliau galau. Padahal kita tahu Hamzah di saat itu belum memeluk agama Islam. Tapi tidak tahu, tanpa disadari, beliau tidak bisa mengontrol dirinya
ucapan itu secara tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dan itu di luar dari kendali beliau. Jadi ucapan itu betul-betul tidak terkendali. Langsung begitu saja keluar dari mulut beliau radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan yang begitu galau, ditambah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan mengatakan, apa yang kau bicarakan wahai Hamzah? Tidakkah engkau malu? Kamu lihat, jumhur daripada mayoritas tokoh-tokoh orang Quraisy ini tidak ada yang ikut dengan agama Muhammad. Apalagi di saat itu Nabi Muhammad SAW berdakwah baru tahun pertama, baru masuk tahun kedua. Baru 2 tahun, hampir 2 tahun, belum penuh 2 tahun dakwah Rasulullah. Ketika dakwah Rasulullah berusia hanya 2 tahun, kita tahu pengikutnya tidak terlalu banyak. Kalaupun ada pengikutnya, hanya orang-orang lemahnya saja dari kalangan hamba sahaya. Kalaupun ada tokoh-tokohnya paling Khadijah, Abu Bakar, baru 2 orang ini. Tokoh-tokoh yang baru mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Artinya mayoritas daripada tokoh-tokoh orang-orang Quraisy itu tidak ada yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Disinilah kesempatan syaitan membisikkan Hamzah. Apa yang kamu lakukan? Hal bodoh apa yang kamu lakukan wahai Hamzah? Kamu harus menarik kembali ucapanmu ini. Kamu harus datang kepada Abu Jahal dan katakan kepada Abu Jahal bahwa kamu belum memeluk agama Islam. Agama yang dibawa oleh Muhammad ini. Tapi tentu Hamzah juga ragu dengan bisikan tersebut. Akhirnya di malam hari itu beliau tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Seraya beliau berdoa dengan sebuah doa yang dimaktubkan, termaktub dalam kitab para ulama. Kata beliau seraya berucap dalam dirinya, ma sana'tu, apa yang aku lakukan? Allahumma in kana rusydan faj'al tasdiqahu fi qalbi. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan tadi ini merupakan petunjuk yang benar darimu ya Allah, jadikanlah hatiku membenarkan apa yang aku lakukan tadi. Jadikan hatiku tenang ya Allah. Jadikan hatiku ini tenang dan membenarkan apa yang telah aku lakukan tadi. Wa illa, jika tidak, faj'al li mimma waqa'tu fihi makhrajan. Jika memang apa yang aku lakukan ini keliru ya Allah, yang saya ucapkan kepada Abu Jahal adalah ucapan yang keliru, maka ya Allah berikanlah aku jalan keluarnya. Karena kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy kalau sudah meninggalkan agama nenek moyang mereka, mereka dianggap dengan sobi. Sobi itu apa? Ya murtad lah kalau bahasa kita. Kalau umat Islam keluar dari agamanya murtad. Kalau orang-orang Quraisy keluar dari agama nenek moyang mereka disebut dengan sobi. Makanya Hamzah ketika itu dikatakan, wahai Hamzah, laqad soba'ta. Wahai Hamzah, kamu telah murtad, telah sobi daripada agama nenek moyangmu ini. Nah, ucapan itulah yang membuat Hamzah ini galau sekali. Antara murtad dengan antara hatinya begitu tenang di saat malam itu ketika beliau mengucapkan kalimat itu di hadapan Abu Jahal. Nah, di pagi harinya untuk menghilangkan rasa galau yang menimpa beliau, di pagi harinya beliau pun menemui Nabi Muhammad SAW, keponakan beliau SAW. Apa kata beliau? Beliau ceritakanlah kejadiannya. Dari A sampai Z diceritakan kejadiannya yang beliau membela Nabi Muhammad SAW, memukul Abu Jahal, kemudian setelah itu pulang. Setelah pulang terjadilah bisikan-bisikan yang membuat beliau tidak bisa tidur di malam itu. Lalu Rasulullah SAW meyakinkan kembali. Setelah diyakinkan, Rasulullah berikan nasihat. Kemudian Rasulullah SAW berikan kabar gembira. Rasulullah SAW berikan kabar menakut-nakuti. Jadi ada kabar gembira, ada kabar yang bisa membuat seseorang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terus diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Hamzah ini. Pada akhirnya Hamzah radhiyallahu taala anhu semakin tenang, semakin tenteram hatinya dengan agama Nabi Muhammad SAW. Seketika itu di depan Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, Ashhadu annaka sadiq. Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang jujur. Syahadat as-sidqi. Ini adalah syahadatku yang sangat jujur dari hatiku yang sangat mendalam. Dan ingat, kata Hamzah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'adhhir yabna akhi dinak. Tampakkanlah agamamu ini,
Artinya kamu jangan takut lagi untuk menyebarkan agamamu. Aku yang ada di depanmu untuk membela agamamu, membela dakwamu. Jadi kamu jangan takut lagi untuk menyampaikan dakwamu ini. Jangan merasa takut bahwa agama yang kamu sampaikan ini akan ada orang yang menyakitimu lagi. Ini jaminan daripada Hamzah radhiyallahu taala anhu. Namun memang tetap tidak mampu Hamzah seorang diri untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu harus ada dukungan-dukungan yang lain. Termasuk yang mendukung adalah paman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Walaupun pada akhirnya Abu Thalib ini tidak berpihak kepada agama tauhid, artinya tidak sempat mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal dalam keadaan beragama agama nenek moyang orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama kemudian, selang 2 atau 3 hari dalam riwayat diceritakan, tidak berapa lama kemudian karena memang Nabi SAW sudah mulai berdakwah, dan dakwah Rasulullah tahun pertama tahun kedua ini masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bahkan dari rumah ke rumah, ada rumah khusus yang dijadikan tempat dakwah Rasulullah SAW yang disebut dengan Darul Arqam bin Abil Arqam. Jadi seorang sahabat yang masih muda juga namanya Al Arqam. Sahabat yang masih muda Al Arqam ini memiliki rumah yang dia bersedia rumahnya itu dijadikan pesantren lah kalau bahasa kita. Tempat mondoknya para sahabat-sahabat kalau menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW. Tapi rumah ini tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini merupakan tempat menuntut ilmunya para sahabat Nabi SAW. Di sana sudah ditemanilah Nabi ini Hamzah. Sudah ditemani Hamzah. Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua. Di hari ketiganya, tidak berapa lama, ada kabar gembira yang menggembirakan Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin ketika itu. Kabar gembira itu adalah masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Kita tahu, 2 tokoh ini adalah 2 tokoh yang sangat disegani. Yang tidak berani seorang pun yang mengusik, apalagi menyakiti 2 tokoh yang besar ini. Hamzah dan Umar bin Khattab. Para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala masuk Islam, kita tidak membahas keislaman. Bagaimana Islamnya Umar bin Khattab telah berlalu pembahasan ini. Intinya Umar bin Khattab dan Hamzah telah masuk ke dalam agama Islam. Disitulah mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jaminan oleh 2 orang ini untuk berdakwah secara terang-terangan. Langsung berdakwah, tidak perlu takut lagi dengan siapapun. Kalau perlu di depan Ka'bah berdakwah, tidak mengapa. Kalau perlu beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah. Selama ini Rasulullah SAW tidak berani untuk sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala langsung di depan Ka'bah, itu enggak berani. Walaupun di saat itu kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW sholat di Ka'bah hanya sekedar Rasulullah SAW memang keinginannya agar Ka'bah itu menjadi kiblat. Tapi di saat itu belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan wajah ke arah Ka'bah menjadikan kiblat sholat. Jadi kiblat itu akan berganti ke arah Ka'bah ketika Rasulullah di Madinah. Jadi selama masih di Mekah, Rasulullah sholatnya di depan Ka'bah tapi mengarahnya ke Masjidil Aqsa. Itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah memang dijamin, silahkan untuk berdakwah. Tidak mungkin ada yang bisa mengganggu lagi. Nah, para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT, Rasul memang tidak ada yang mengganggu. Hamzah tidak ada yang mengganggu. Umar tidak ada yang mengganggu. Abu Bakar tidak ada yang mengganggu. Pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang beliau yakini tidak ada yang mengganggu, mengusiknya dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi dari hamba-hamba sahaya, Bilal bin Rabah, Ammar, kemudian Yasir, kemudian hamba-hamba sahaya yang lain, umat-umat Nabi SAW yang masih lemah di saat itu, yang mereka diperlakukan dengan sesuka hati tuan-tuannya, siapa yang bisa membela? Abu Bakar, iya bisa. Kalau dia bisa membeli, ketika itu seperti Bilal diselamatkan oleh Abu Bakar, dia beli dari Abu Jahal.
Berapa harga Bilal? Sekian-sekian. Langsung dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena tidak tega melihat Bilal bin Rabah disiksa. Tapi tidak semua orang yang bisa dilakukan seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka-mereka ini untuk berhijrah, menyelamatkan agama mereka. Baik itu orang yang lemah maupun orang yang kuatnya. Termasuk yang hijrah di saat itu adalah Umar bin Khattab, Hamzah radhiyallahu taala anhu, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar belum ada izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya seluruh umat Islam untuk menyelamatkan agamanya, untuk supaya dia tenang beribadah kepada Allah, silahkan hijrah. Kita tahu bahwa hijrah yang pertama adalah ke Habasyah, kemudian hijrah yang kedua adalah ke Yathrib. Namanya ketika itu Yathrib. Nanti ketika Rasulullah berhijrah ke Yathrib ini, lalu Yathrib ini diganti namanya menjadi Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah SWT, ketika Hamzah berhijrah, diberikan izin oleh Rasulullah SAW berhijrah, tidak berapa lama kemudian, tidak sampai hitungan bulan, hitungan hari, Rasulullah pun sampai ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar menemani Rasulullah SAW berhijrah ketika itu. Nah, sampainya di sana, Rasulullah SAW yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah membangun pusat perkumpulan kaum muslimin, yaitu masjid. Masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibangun masjid, lalu Rasulullah melakukan yaitu mempersaudarakan kaum muslimin ketika itu. Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah itu terkadang orang muhajirin dengan orang ansor. Terkadang orang muhajirin dengan orang muhajirin. Dan termasuk yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dirinya sendiri dengan Abu Thalib. Dengan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Hamzah beliau persaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang merupakan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat lagi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dari kalangan muhajirin dengan kalangan ansar. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa tahun pertama masuk tahun kedua, ketika mereka berada di kota Nabi Madinah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah beberapa peperangan. Perang yang pertama terjadi di agama Islam ini adalah perang sebelum perang Badar, namanya Saiful Bahar. Saiful Bahar. Peperangan Saiful Bahar ini sebenarnya bukan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa utusan sekitar 30 orang. 30 orang ini seluruhnya dari kaum muhajirin. Tidak ada satu orang pun dari kalangan ansor. Kenapa kata para ulama Rasulullah membentuk satu pasukan? Yang pasukan itu semuanya dari muhajirin. Karena kata para ulama, jangan sampai ada pembicaraan di belakang Rasulullah SAW memanfaatkan kekuatan orang-orang Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Rasulullah tidak ingin ada pembicaraan seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW mengutus 30 orang. Dari 30 orang ini, Rasulullah SAW berikan satu alamat. Alamat itu tanda, bendera, yang itu adalah menjadi ikon kaum muslimin. Jadi satu bendera, yang bendera itu harus dibawa dalam suatu peperangan. Dan bendera itu ditugaskan untuk dipikul, untuk dibawa oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Makanya kata para ulama, Hamzah radhiyallahu taala anhu ini adalah orang yang pertama sekali yang mengibarkan bendera di dalam agama Islam, di dalam peperangan. Jadi di dalam agama Islam yang pertama sekali mengibarkan bendera, dan itu di dalam peperangan, sosok seorang sahabat yang mulia, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat dari tadi, Hamzah ini adalah orang yang pertama. Kita lihat lagi orang yang pertama, orang yang pertama, orang yang pertama. Jadi beliau ini adalah orang yang tidak pernah terlewatkan satu kebaikan dalam agama Islam ini. Nah, ini sangat baik untuk kita contoh. Sangat bagus untuk kita ikuti. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri.
hal apa yang paling pertama kita lakukan dalam Islam ini? Apa yang telah kita pertama lakukan di saat kita sholat? Apakah kita sudah berada pada saf pertama di saat sholat? Apakah kita sudah berada pada saf pertama di saat misalnya ada bantuan dakwah? Apakah kita berada pada barisan pertama di saat bersedekah? Apakah kita berada pada orang yang pertama di saat mengamalkan puasa-puasa sunnah? Ini hendaknya kita memiliki hal yang sama. Walaupun tidak mirip persis dengan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat. Kalau kita lihat dari tadi, Hamzah ini adalah orang yang pertama, orang yang pertama, orang yang pertama, orang yang pertama. Kita lihat orang yang pertama terus. Ini menunjukkan bahwa hendaknya kita membaca sejarah-sejarah beliau ini, kita juga harus ada amalan yang menjadi andalan kita kelak pada hari kiamat. Ya Allah, inilah saya ya Allah, berada pada amalan yang satu ini, saya pada barisan yang pertamanya ya Allah. Supaya apa yang kita pelajari dari sirah para sahabat ini tidak hanya sekedar wawasan begitu saja. Pengetahuan tentang Hamzah Islamnya seperti ini, begini, begitu, hijrah dan seterusnya. Tapi harus ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah perjalanan para sahabat Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Hal yang paling pertama di antara yang dimiliki oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu adalah beliau orang yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengibarkan bendera. Bendera peperangan ketika itu untuk menyerang kafilah. Kafilah ini adalah rombongan saudagar kafir Quraisy yang ketika itu berdagang ke Syam. Mereka tidaklah akan bersafar ke Syam kecuali melewati kota Madinah. Jadi Madinah itu berada di tengah-tengah. Mekah di sini, Madinah baru kemudian Syam. Jadi setiap kali mereka berdagang ke Syam, mereka harus melewati Madinah. Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang Muslim yang berhijrah ke Madinah, mereka tidak boleh sama sekali membawa harta. Padahal Abu Bakar kita tahu, Nabi SAW kaya raya meninggalkan harta Khadijah radhiyallahu taala anha, berbentuk rumah dan seterusnya. Tapi Nabi SAW berhijrah tidak membawa harta karena dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Umar, orang kaya raya, Abu Bakar, mereka berhijrah dengan tangan kosong. Lalu kemudian Rasulullah SAW ingin berikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy, sehingga Nabi SAW membentuk pasukan kecil 30 orang jumlahnya untuk menghadang dan menahan rombongan saudagar orang-orang Quraisy yang mereka telah selesai transaksi perdagangan mereka di Syam. Tentu kalau sudah selesai kan membawa hasil keuntungan yang sangat banyak. Di saat itu saudagar rombongan atau ketua dari rombongan saudagar itu dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Jumlah pasukan pengawal-pengawal yang mengawal barang dagangan itu sekitar 100 orang. Sampailah di suatu tempat, nama tempatnya itu adalah Al-Juhni. Jadi nama tempatnya adalah Al-Juhni. Juhni ini nisbah kepada Al-Juhana. Nah, para hadirin dan hadirat maka oleh Allah SWT, ketika sudah bertemu dua pasukan ini, pasukan saudagar yang dipimpin oleh Abu Jahal langsung, Hamzah, jumlahnya 30 orang. Namun ada seorang yang bernama Majdi bin Amr. Karena ini adalah area daerah kekuasaan Majdi, Juhni ini, daerah kekuasaan yang bernama Majdi bin Amr, dia menjadi penengah. Dan beliau larang keras untuk terjadi pertumpahan darah di sini. Saya mengutuk perbuatan atau pertumpahan darah yang terjadi di kampung halaman saya, kata Majdi. Kalau kalian mau berperang, silahkan di luar sana. Tapi jangan di sini. Ternyata Majdi ini juga memiliki hubungan baik dengan dua pihak. Majdi ini juga baik hubungannya dengan kaum muslimin, dan Majdi ini sukunya juga baik hubungannya dengan orang-orang kafir Quraisy.
Sehingga dia melarang keras terjadinya pertumpahan darah. Sehingga tidak terjadi ketika itu peperangan. Tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Jahal pun dapat menyelamatkan keuntungan-keuntungan dari perdagangan yang dia lakukan di Syam. Lalu Hamzah ketika itu gagal di dalam mengambil sebagian daripada keuntungan yang dimiliki oleh Abu Jahal. Lalu terjadilah peperangan Badar. Dan peperangan Badar ini juga tidak disangka-sangka. Artinya Rasulullah SAW keluar dengan para sahabatnya yang berjumlah ketika itu sekitar 313. Kalau bersama Rasul kata para ulama berarti 314 orang. Bersama Rasul berarti 314 pasukan. Nah kata para ulama peperangan Badar ini ternyata bukan peperangan yang diharapkan. Artinya memang tidak ada persiapan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Karena memang tujuannya adalah sama, untuk menghadang saudagar yang pulang dari Syam. Dan ini pelajaran bagi kita, bukan artinya umat Islam itu dianjurkan untuk merampok. Sehingga nanti kesannya tuh Nabi Muhammad SAW membuat pasukan untuk merampok. Bukan. Kenapa Rasulullah SAW menghadang orang-orang kafir Quraisy ketika itu? Karena memang Rasulullah SAW ingin membalas kezaliman mereka. Orang-orang kafir Quraisy ini sangat zalim. Di masa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kota Mekah, harta mereka habis ludes diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW membalas hal tersebut. Dan ini boleh dalam agama Islam. Tapi tidak serta-merta kisah ini langsung kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita tinggal di negara kaum muslimin di Indonesia ini yang orang-orang non-muslim tidak pernah menjarah harta-harta kita. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menjarah harta-harta orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Nanti jangan sampai ada orang yang bersalah paham atau gagal paham dalam menafsirkan kisah Nabi SAW membentuk pasukan Badar ini. Nabi SAW membentuk kira-kira 300-an lebih tadi pasukan. Bertemulah di suatu gunung yang itu tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Keluarlah di peperangan Badar, disebut dengan peperangan Badar. Nah, siapa yang ingin dicegat oleh Rasulullah SAW? Tentu kafilah lagi. Kafilah ini rombongan saudagar lagi dari kafir Quraisy. Yang itu ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah tahu, karena sebelum rombongan Abu Sufyan ini pulang membawa keuntungan dari hasil dagangannya, Abu Sufyan juga orang yang pintar. Dia utus dulu satu orang, beberapa hari kemudian dia utus ke depan beberapa orang untuk melihat kondisi area perjalanan. Jika jalan tersebut aman untuk dilewati, maka Abu Sufyan dan rombongan akan lewat. Nah ada utusan Abu Sufyan mengatakan bahwa bocorlah rahasia Rasulullah SAW akan mencegat mereka. Lalu kemudian Abu Sufyan menahan diri untuk tidak melanjutkan perjalanan. Abu Sufyan menulis surat. Dan surat tersebut dikirimkan kepada Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy di sana bahwa kami tidak bisa melewati area Madinah karena kami akan dicegat oleh kaum muslimin, dicegat oleh Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Abu Sufyan dengan para rombongannya membuat jalan yang baru. Tidak melewati jalan yang biasa dilewati. Dan ketika itu, dengan waktu bersamaan, Abu Sufyan juga mengirim surat untuk mengirimkan pasukan bantuan. Nah, Abu Jahal pun mengirim pasukan ketika itu 1000 lebih. Namun, Abu Sufyan dan rombongan-rombongan yang lain, karena sudah mencari jalan yang lain, akhirnya dalam waktu bersamaan, karena mutar nih Abu Sufyan tidak lagi melewati jalan yang sama. Harusnya kalau melewati jalan yang sama bisa ditempuh 1 hari. Tapi karena mutar melewati jalan yang lain itu bisa sampai seminggu. Akhirnya dari waktu yang sama berjumpalah pasukan ini. Pasukan orang-orang kafir yang disiapkan oleh Abu Jahal dengan rombongan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan pun dipersilakan oleh Abu Jahal, kalian lanjutkan saja ke Mekah. Biar Muhammad dan pasukannya kami yang urus. Dengan sombongnya Abu Jahal mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Abu Jahal sudah yakin sekali akan menang dalam peperangan itu. Kenapa tidak yakin? Karena dari sisi jumlah pasukan Abu Jahal menang. Dari sisi persiapan peperangan
Abu Jahal jauh lebih siap. Abu Jahal pasukannya memakai peralatan-peralatan perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang sangat lengkap. Termasuk adalah baju besinya, helmnya dan seterusnya. Sedangkan pasukan Nabi Muhammad SAW keluar begitu saja. Ada yang bawa pedang, ada yang enggak bawa. Jadi istilahnya pasukan ini cuma hanya sekedar menemani Rasulullah untuk menakut-nakuti rombongan saja. Rombongan itu paling banyak ditemani oleh 100 orang gitu. Jadi kalau 300 kan masih banyaklah rombongan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada persiapan. Enggak ada di antara mereka itu yang pakai helm, paling pakai surban saja. Jadi begitulah persiapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu agak ragu gitu. Melanjutkan, kita perang atau tidak nih? Akhirnya Rasulullah di malam itu berdoa. Sangat lama Rasulullah SAW berdoa. Termasuk doa yang sangat dikenal adalah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika engkau binasakan kelompok ini, maksudnya kelompok kaum muslimin, sungguh tidak akan ada lagi yang menyembah kamu di muka bumi ini. Itulah doa Nabi SAW di sebelum peperangan Badar terjadi. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Abu Bakar kasihan melihat Rasulullah berdoa begitu lama, begitu khusyuknya. Abu Bakar pun nyamperin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan? Sudah, tenang. Lalu Nabi Muhammad SAW pun bertanya, bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Pertama kepada orang-orang muhajirin. Wahai para muhajirin, bagaimana pendapat kalian? Termasuk Umar, Hamzah, Abu Bakar. Ya Rasulullah, kami ikut saja apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada kalangan Ansor. Karena Rasulullah menghargai sekali orang-orang Ansor ini. Wahai para Ansor, apa pendapat kalian? Ansor ketika itu diam saja. Wahai orang Ansor, berikan pendapat kalian. Lalu kemudian Ansor mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kami tidak hanya membela dakwamu ketika engkau di Madinah saja. Yakinlah wahai Rasulullah bahwa kami bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya kalau engkau perintahkan untuk berperang, kami pun ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Itu membuat Rasulullah SAW semakin yakin bahwa peperangan itu akan terjadi. Lalu kemudian terjadilah peperangan tersebut. Walaupun peperangan Badar ini sangat panjang kisahnya, kita ringkas bahwa peperangan itu terjadi. Setelah peperangan itu terjadi, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang Arab ini sebelum terjadinya peperangan ada istilahnya utusan. Utusan yang sebelum peperangan besar terjadi, dari dua belah pihak ini mengirim utusan. Yang utusan itu nanti akan saling bergulat, berduel sampai mati. Dan itu akan ketika menang akan menyemangati pihaknya. Jika pihaknya kalah itu akan melemahkan semangat berperangnya pihak musuh gitu. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang sombong begitu luar biasa dari kalangan kafir Quraisy, bernama Al-Aswad bin Abdul Asad. Namanya luar biasa. Al-Aswad bin Abdul Asad. Jadi dia ini adalah hambanya daripada singa. Jadi digelar dengan gelar begitu luar biasa karena memang dia ini adalah orang yang ahli dalam bermain pedang. Dia memang tidak jago bergulat. Tidak sekuat Hamzah radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab dalam bergulat dengan tangan kosong. Tapi dalam bermain pedang dia ahli. Sehingga dia mengeluarkan pedangnya seraya dia mengucapkan ucapan yang begitu sombong. Apa kata dia? U'ahidallah la ashribanna min haudihim. Aku berjanji, bersumpah demi Allah, bersumpah demi Lata, demi Uzza. Biasanya kalau orang-orang Arab sudah bersumpah, pantang dia akan melanggar sumpahnya tersebut. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya, sungguh akan aku minum sumur atau telaga yang ada di dekat pasukan kaum muslimin. Karena Badar ini, di sisi pasukan kaum muslimin ternyata ada sumur atau telaga yang airnya itu menjadi sumber kehidupan pasukan kaum muslimin. Nah, ketika itu Al-Aswad ini mengatakan, bersumpah, sungguh saya berjanji akan meminum minuman yang ada di telaga tersebut. Aula ahdimannahu, dan sungguh aku akan berjanji kalau tidak aku bisa meminumnya, aku akan hancurkan.
Karena kalau sudah hancur, ini akan mengurangi kekuatan kaum muslimin. Atau kalau aku tidak bisa melakukan keduanya, minimal aku mati karenanya. Akhirnya datanglah dia dengan mengunuskan pedangnya dan berjalan begitu kencangnya, berlari begitu kencangnya menuju pasukan kaum muslimin. Ketika itu majulah Hamzah radhiyallahu ta'ala untuk menghadangnya. Tidak berapa lama dia main pedang, ternyata Hamzah ini sempat juga berkenalan dulu dengan Al-Aswad ini. Kamu siapa? Saya Hamzah, Al-Aswad. Al-Aswad pun tahu, oh Hamzah biasa. Hamzah ini tidak terlalu pintar dalam bermain pedang. Hamzah ini pintarnya dalam memanah saja atau bergulat. Ya, memang Hamzah ini jago dalam memanah. Tapi ternyata apa yang disangkakan oleh Al-Aswad ini keliru. Ternyata Hamzah juga sangat jago dan pintar dalam bermain pedang. Bahkan Hamzah saking hebatnya dalam bermain pedang, dia tidak satu pedang yang dia mainkan. Ketika itu Hamzah mengeluarkan langsung 2 pedang. Biasa kan sulit, kalau bermain 2 pedang ini sulit. 1 pedang saja mungkin kesulitan, apalagi 2 pedang. Ternyata Hamzah langsung mengeluarkan di sisi kiri dan kanannya pedang yang dia pegang. Langsung ketika sekali 2 kali, kali yang ketiganya, langsung ketika itu Hamzah menebaskan betisnya. Betis Al-Aswad ini. Lalu kata para ulama dalam riwayatnya dijelaskan bahwa betis Al-Aswad ini langsung putus dan melayang. Kedua betisnya langsung melayang hilang. Tidak lagi pada posisinya. Dalam kondisi seperti itu, Hamzah membiarkannya. Lalu kata Al-Aswad, wahai Hamzah, bunuh saya. Karena kan 3 sumpah tadi Al-Aswad. Kalau saya tidak bisa, saya bersumpah akan minum. Kalau saya tidak minum, saya akan hancurkan sumur tersebut atau saya akan mati. 3 sumpah yang diinginkan oleh Al-Aswad ini. Nah, ketika itu para hadirin yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dia tidak bisa berjalan karena dia memiliki sumpah, ya saya dibunuh saja. Akhirnya Hamzah tidak mau. Pergi Hamzah ke pasukan kaum muslimin. Dalam kondisi yang seperti itu, Al-Aswad tetap menepati sumpahnya, janjinya, yaitu dalam kondisi merangkak untuk mencari di mana sumurnya itu. Dalam kondisi merangkak, sampailah di tempat itu, sumur, lalu kemudian dia ingin menepati janjinya, ingin meminum air yang ada di sumur tersebut, langsung seketika Hamzah mengeluarkan pedangnya dan memenggal Al-Aswad tersebut. Sehingga dia tidak meminum sedikit pun dari telaga atau sumur yang ada di sisi kaum muslimin. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali peran Hamzah radhiyallahu taala di peperangan Badar ini. Di antara peperangan Badar yang berperan aktif di sana, di antaranya adalah Hamzah radhiyallahu taala ketika ada mubarazah. Mubarazah ini adalah pertempuran 1 lawan 1 lagi. Jadi orang kafir Quraisy mengutus 3 orang lagi. Dan 3 orang utusan ini juga dikenal sangat kuat. Di antaranya nama adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah. Ini saudara mereka ini. Utbah bin Rabi'ah adik kakak dengan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Al-Walid ini adalah anaknya Utbah. Ini semuanya adalah ketiga orang ini utusan dari orang-orang kafir Quraisy untuk melawan pasukan kaum muslimin. Dan kaum muslimin harus mengirimkan utusan 3 orang. Ketika itu Rasulullah SAW utuslah 3 orang dari kalangan Ansor. Kata mereka bertiga, kalian siapa? Kami adalah orang-orang Ansor. Kami tidak butuh kalian. Kami tidak butuh orang-orang Ansor. Kirimkan 3 orang dari suku kami. Kami ingin balas dendam. Kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak melihat kesukuan lagi. Kami sudah dendam dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Muhammad ini. Minta kepada Muhammad 3 orang dari suku kami. Artinya dari orang-orang Quraisy juga. Ketika itu Rasulullah memerintahkan 3 orang dari saudara Nabi SAW sendiri. Ketika itu Rasulullah mengatakan, ya Hamzah, kum. Berdiri wahai Hamzah. Ali berdiri. Kemudian satu lagi adalah Ubaidah. Ubaidah berdiri. 3 orang ini pun berdiri. Lalu kemudian mereka bertiga menghadapi 3 orang ini. Tidak berapa lama Hamzah radhiyallahu taala anhu membunuh Syaibah. Kemudian Ali bin Abi Thalib membunuh Al-Walid bin Utbah karena masih muda. Ali juga masih muda. Melawan orang yang masih muda yang bernama Al-Walid bin Utbah. Adapun Ubaidah kesulitan melawan
Utbah kesulitan. Sama-sama terluka mereka ini. Sama-sama kuat. Utbah juga sudah luka. Ubaidah juga sudah terluka. Lalu kemudian karena Ali dan Hamzah telah selesai menewaskan dua orang musuhnya. Lalu kemudian dia menyelamatkan Ubaidah dan membawa ke pasukan kaum muslimin. Lalu Hamzah tinggal menebas pedangnya ke Utbah bin Rabi'ah. Lalu kemudian pasukan orang-orang kafir ketika itu tidak ada yang menang di dalam pergulatan atau utusan yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum peperangan Badar terjadi. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedikit peran yang dimiliki oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu di peperangan Badar. Insyaallah kita mudah-mudahan lanjutkan lagi peran beliau pada peperangan Uhud, karena peperangan Uhud ini juga ada peran yang sangat besar dari Hamzah radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau meninggal dunia, wafat mati syahid di peperangan Uhud ini. Dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, karena peperangan ini juga sangat panjang jika kita bahas. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita diberikan kesempatan dan diberikan waktu luang untuk melanjutkan kisah seorang sahabat yang mulia ini, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberkahi keluarga-keluarga kita dan memberikan kesehatan, kemudahan di dalam beraktivitas. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.